Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Anis Setiawati, CGB Angkatan 9 dari SDN Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Nungki Amelia SPD sebagai guru kelas 6 di SDN Kraton. Saat ini saya akan melakukan tahap pertama dalam coaching supervisi akademik, yaitu kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Nungki. Waalaikumsalam, Pak Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, Pak. Begini Bu Nungki ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Bu Nungki. Sebelum nantinya saya akan melakukan observasi kelas atau supervisi kelas. Iya, baik. Adapun tujuan dilakukan supervisi hari ini adalah untuk mengamati atau mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Tujuan kegiatan praobservasi yang kita lakukan saat ini adalah persiapan awal dari observasi kelas agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas dan memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi murid-murid kita. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nungki pada kegiatan praobservasi kali ini. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat observasi kelas nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran saya adalah dengan media pembelajaran, siswa dapat mengenal jenis-jenis bangun ruang, menelaah sifat-sifatnya, dan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang tersebut. Nah, secara berkelompok, siswa dapat membuat jaring-jaring bangun ruang yang berbeda-beda. Nah, secara individu, siswa dapat mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu tadi tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya saat observasi kelas nantinya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai saat Ibu observasi nanti? Ada dua area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama adalah penggunaan strategi pembelajaran, dan yang kedua adalah pelaksanaan asesmen. Jadi pengembangan atau area yang ingin Ibu capai adalah penggunaan strategi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen. Lalu bagaimana rancangan atau strategi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, seperti metode atau model pembelajarannya? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid dalam pembelajaran dan diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan awal murid. Nah, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan metode yang akan saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nantinya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan dan kemampuan awal murid ya, dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan menggunakan pembelajaran PBL atau problem based learning. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya? Insya Allah nantinya saya akan menggunakan media pembelajaran berupa kit matematika bangun ruang. Kira-kira kapankah rencana Ibu untuk melakukan pembelajaran yang sudah Ibu rancang ini? Rencananya hari Jumat besok, Bu Anis, di jam kedua. Oh, baik. Baik Bu Nungki, saya catat ya, saya akan datang ke kelas Bu Nungki pada hari Jumat jam kedua untuk melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi saat pembelajaran di dalam kelas. Setelah melakukan supervisi kelas, nantinya saya juga akan melakukan percakapan kembali ya dengan Bu Nungki, yaitu percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh saya sendiri, Bu Nungki, dan pengajar praktik saya. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah bersedia Ibu ya. Ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan praobservasi hari ini? Yang saya dapatkan adalah berupa gambaran bagaimana saya akan mengeksekusi kegiatan pembelajaran besok. Lalu juga sudah tergambar pula apa metode dan media yang akan saya gunakan. Baik Bu Nungki, alhamdulillah sudah ada rancangan ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Nungki atas waktunya yang meluangkan diri untuk melakukan percakapan praobservasi kali ini.
pertemuan kita selanjutnya adalah observasi kelas pada hari Jumat besok. Baik. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa besok dalam kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nungki. Sama-sama Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sekarang Panitia akan mengakseskan kehadiran hari ini ya. Tolong yang hadir, angkat tanganmu dan bilang kalau kalian hadir. Ahmad Alfa Ibrahim, Ahmad Rizky Syahputra, Adelia Satriani, Aida Putri Fadlila, Hasna Zakia, oke, Afinda Daviana. Oke, terima kasih. Jadi yang tidak masuk hanya Hasna. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jangan dirimu. Duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika materi bangun ruang. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis bangun ruang. Coba ada yang masih ingat jenis-jenis bangun ruang ada apa saja? Angkat tangan. Oke, Mbak Tias. Ada kubus, Ada kubus, bola. Jawaban yang lain sudah 2 jawaban. Silakan Mas Yuda. Halo. Kerucut. Oke, 4. Silakan Mbak Riza. Ya, itu adalah contoh bangun ruang. Ya, hati-hati jangan sampai tertukar dengan bangun tanah. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang mudah. Yang pertama, contoh barang sehari-hari yang kamu temui yang seperti bangun kubus, kira-kira apa ya? Angkat tangan. Yang sama seperti bangun kubus, angkat tangan.
4, 5, 6. Ini adalah sisi. Punya berapa rusuk? Rusuk itu adalah tulang-tulang yang di sampingnya. Punya berapa rusuk? 12. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa titik sudut? Titik sudut itu yang ujung-ujungnya. Kita buktikan kalau ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cocok. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah bangun balok. Nah, ini anak-anak sebelum menjadi bangun yang utuh seperti ini, ya, ada yang namanya jaring-jaring. Jaring-jaring itu gampangnya adalah pola. Ketika sudah digambar, disusun, dan bisa dibentuk menjadi bangun ruang. Ya, ini kita tidak bisa dibongkar. Maka mari kita membuat jaring-jaring bangun dari kertas. Ya, bisa kita praktekkan. Kamu cek mulai di halaman halaman 90. Silakan dicek. Karena jaring-jaring kubus dan balok tidak ada di buku paket matematika, ini sudah Bu Nurki berikan contoh. Nah, contoh ini adalah jaring-jaring balok kubus. Mari kita mempraktikkan supaya kamu semakin terampil untuk memahami materi kamu luar. Ya, nah, silakan dicek halaman 90, ada di halaman 92. Nah, setelah selesai, kamu sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok. Nanti mungkin pilih kelompok mana yang membuat kubus, kelompok mana yang membuat kelompok mana yang membuat kipas. Nah, sekarang silakan diskusikan terlebih dahulu. Kamu akan membuat jaring-jaring bangun apa? Ya, satu kelompok membuat 2 jaring bangun ruang. Oke, tunggu sekarang. Silakan diskusikan bersama kelompok. Membuat jaring-jaring apa? Ini adalah bangun ruang kubus. Mempunyai sisi sudut 8, sisi 6, sisi 12. Bangun prisma segitiga mempunyai sisi 5, titik sudut 6 dan 9. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama, ini adalah jaring-jaring kubus yang mempunyai titik sudut 8, sudut 12, dan sisi 6. Silakan lihat. Ini adalah bangun ruang tabur yang mempunyai 3 sisi, 2 rusuk, dan tidak mempunyai titik sudut. Silakan. Ini adalah bangun
5 segi 4 mempunyai sisi 5 titik sudut 5 plus 8. Silakan baca. Ini adalah bangun balok. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Hari ini teman-teman semua sudah belajar membuat jaring-jaring bangun ruang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menghitung luas permukaan bangun ruang dan selanjutnya belajar menghitung volume bangun ruang. Baik, ya. Nah, silakan dibereskan mejanya. Silakan istirahat. Terima kasih sudah kooperatif dan kerjasama hari ini. Untuk diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Nungki Amelia SPD, guru kelas 6 selaku guru yang telah diobservasi, dan Bapak Mukhlis Hidayatullah MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Baik Bu Nungki, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang Ibu laksanakan tempo hari. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, ya. Pertanyaan pertama Ibu Nungki, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang telah kita lakukan tempo hari. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Memang saya sedikit agak nervous, tapi secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, semua berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali ada pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam rangkaian pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya lakukan yaitu penggunaan strategi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen. Untuk rangkaian pembelajaran yang sudah saya laksanakan, pertama saya mendesain rencana pembelajaran membuat media yang sesuai dan mengeksekusi dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik ya Bu ya. Jadi area pengembangannya ada dua, yaitu penggunaan strategi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen. Menurut Bu Nungki, sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan saat proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun memang saya kira masih ada beberapa kekurangan Bu Anis. Begitu ya. Menurut Bu Nungki, apa kekurangan atau kendala-kendala yang dialami saat proses pembelajaran? Hambatan atau kendala yang terjadi kemarin adalah karena masih adanya beberapa siswa yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Seperti itu kurang lebih. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif ya dalam Dalam pembelajaran. Kira-kira bagaimana Bu Nungki akan menanggulangi siswa yang kurang aktif ini? Rencananya saya akan membuat kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya seperti visual auditori dan kinestetik, sehingga siswa merasa lebih nyaman dengan teman sekelompoknya dan dapat bekerja sama dengan baik. Oke, jadi yang akan Ibu lakukan ke depannya adalah mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, sehingga membuat pembelajaran lebih aktif lagi. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya menjadi lebih baik dan membuat siswa aktif ya dalam pembelajaran dibandingkan yang kemarin-kemarin. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu laksanakan? Ya, mungkin segera saya laksanakan untuk membuat kelas menjadi lebih aktif dan pembelajaran lebih menyenangkan. Bu Nungki, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai pembelajaran yang kemarin? Dengan senang hati Bu Anis. Pembelajaran saya kira sudah berjalan dengan baik ya Bu Nungki, sesuai dengan rencana pembelajaran. Namun masih ada beberapa kekurangan. Menurut saya LKPD masih sama semuanya, tidak ada diferensiasinya. Dan treatment untuk anak-anak auditori, visual, dan kinestetik itu juga masih sama, belum ada pembedaan yang jelas. Namun dari keseluruhan saya rasa sudah baik. Bagaimana menurut Bu Nungki tentang pendidikan saya?
Ya, memang saya kira saya harus lebih belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Anis ya. Karena memang kelas 6 itu masih belum melaksanakan Merdeka Belajar, masih memakai kurikulum 2013 ya. Iya, betul. Untuk kedepannya, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi yang telah dilakukan? Untuk rencana kedepannya, saya ingin mengembangkan penerapan disiplin dan pemberian umpan balik. Nah, saya kira dua hal itu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Baik. Bagaimana kesimpulan dari observasi kita kali ini, Bu? Menurut Bu Nungki, bagaimana kesimpulannya? Pada area pengembangan penggunaan strategi pembelajaran, saya kira masih perlu ditingkatkan lagi. Terbukti masih adanya murid yang kurang aktif dalam belajar kelompok dan juga dalam pembelajaran. Seperti itu. Baik. Jadi itu ya Bu ya yang perlu dikembangkan. Ya. Terima kasih Bu Nungki atas kesempatannya. Semoga Bu Nungki kedepannya menjadi pendidik yang kompeten, yang menginspirasi dan berpihak pada murid. Iya. Terima kasih Bu Anis. Terima kasih Pak Muklis untuk waktunya. Demikian percakapan pasca observasi kita kali ini. Semoga menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, lengkap.